Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, bukan? Nah, pada kesempatan video ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian tindakan kelas yang sebelumnya telah saya susun. Proposal yang telah saya susun tersebut merupakan tugas akhir untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nah, untuk proposalnya sendiri, saya mengangkat topik tentang meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa SMK Wali Songo Bululawang dengan metode Discovery Learning. Nah, bagaimana proposal tersebut? Kita langsung mulai saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Kita semua tahu bahwa pendidikan sangat dibutuhkan oleh semua orang. Nah, dalam menempuh pendidikan tersebut terdapat target atau indikator yang harus dicapai. Namun, kebanyakan sekolah di Indonesia masih menerapkan metode pembelajaran ceramah. Salah satu sekolah yang memakai metode ceramah adalah SMK Wali Songo Bululawang, Malang. Kelemahan dari metode ceramah ini adalah siswa bosan karena siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, karena siswa bosan, konsentrasi mereka pun menurun dan banyak materi yang belum mereka pahami. Akibatnya, mereka akan kesulitan ketika menghadapi ulangan. Pada akhirnya, hasil belajar yang diperoleh juga tidak bagus. Nah, untuk menanggulangi masalah ini, terdapat metode lain selain metode ceramah, yaitu metode Discovery Learning. Kenapa metode Discovery Learning ini dipilih? Karena terdapat penelitian lain yang membuktikan bahwa metode Discovery Learning ini efektif untuk menanggulangi permasalahan di dalam kelas yang berkaitan dengan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, metode Discovery Learning ini dipilih dalam penelitian kali ini. Selanjutnya, yaitu tentang identifikasi dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, kita dapat mengidentifikasi masalah, yaitu antara lain banyak materi yang kurang dipahami oleh siswa, terutama siswa kelas 11 jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor atau TBSM, pada pokok pembahasan fungsi mata pelajaran matematika. Selanjutnya, banyak siswa yang memperoleh hasil yang kurang memuaskan pada saat ulangan karena banyak materi yang masih kurang dipahami oleh para siswa. Kemudian, selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana aktivitas para siswa ketika mempelajari materi fungsi pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan metode Discovery Learning. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa terlebih pada materi fungsi pada mata pelajaran matematika setelah belajar menggunakan metode Discovery Learning. Nah, itulah tadi identifikasi dan rumusan masalah. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui aktivitas para siswa ketika mempelajari materi fungsi mata pelajaran matematika dengan menggunakan metode Discovery Learning. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam materi fungsi mata pelajaran matematika setelah belajar menggunakan metode Discovery Learning. Nah, untuk manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, dapat mengetahui aktivitas para siswa ketika mempelajari materi fungsi mata pelajaran matematika dengan menggunakan metode Discovery Learning. Manfaat penelitian yang kedua yaitu dapat mengetahui hasil belajar siswa dalam materi fungsi mata pelajaran matematika setelah belajar menggunakan metode Discovery Learning. Nah, itu tadi adalah tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian, selanjutnya yaitu kajian teori. Untuk kajian teori yang pertama yaitu kajian teori tentang aktivitas belajar. Nah, aktivitas belajar ini menurut Sujana pada bukunya yang diterbitkan tahun 2010, aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat baik jasmani maupun rohani. Nah, dalam pembelajaran, siswa harus menggunakan kedua aspek tersebut agar dapat melakukan pembelajaran secara maksimal. Aktivitas belajar sendiri dapat dikatakan merupakan aktivitas yang dipusatkan kepada siswa,
Hal ini terjadi karena jika di dalam proses pembelajaran terdapat aktivitas siswa, maka akan terbentuklah situasi yang disebut dengan belajar aktif. Belajar aktif sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai giat. Dengan begitu, belajar aktif adalah suatu bentuk dalam proses belajar mengajar yang ditekankan kepada aktivitas siswa, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna memperoleh pengetahuan baik dalam segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Teori yang kedua yaitu tentang teori hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan baik dalam segi kognitif, afektif, maupun psikomotor yang diperoleh siswa atau individu setelah melakukan proses belajar. Nah, menurut Purwanto, yang dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2002, kemampuan yang diperoleh tersebut merupakan sebuah perubahan di mana kemampuan tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya yaitu teori discovery learning. Discovery learning atau dalam bahasa Indonesia belajar penemuan adalah sebuah metode di mana guru diharuskan membuat situasi belajar yang mendorong siswa untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut dengan usahanya sendiri sampai melakukan suatu eksperimen. Menurut Abdurrahman, dalam discovery learning sendiri, peserta dididik dituntut untuk mencari dan menemukan materi yang tidak disampaikan secara langsung. Jadi, discovery learning ini pada intinya adalah siswa melakukan eksperimen untuk mencari sebuah jawaban atas pertanyaan yang ada tanpa mendapatkan penjelasan dari guru. Guru bukan berarti meninggalkan peserta didik. Guru hanya mengarahkan saja. Kemudian, peserta didik akan memikirkan jawaban itu dengan kemampuannya sendiri. Itu tadi adalah kajian teori dari penelitian ini. Selanjutnya, yaitu hasil penelitian yang relevan. Penelitian pertama, pembelajaran dengan metode discovery learning ini dilakukan kepada siswa kelas 9 di SMP Negeri 1 Kalianget. Hasilnya, persentase keaktifan siswa meningkat dari 86,81% menjadi 97,22%, dan nilai rata-rata hasil belajarnya juga meningkat dari 85,32 menjadi 98,61. Kemudian, penelitian kedua juga, pembelajaran dengan metode discovery learning ini dilakukan kepada siswa kelas 7 SMPN 5 Jonggat. Hasilnya, skor rata-rata untuk keaktifan siswa meningkat dari 88,8 dan 12 menjadi 16,6 dan 18. Dan nilai rata-rata hasil belajarnya juga meningkat dari 60 menjadi 68%. Kedua penelitian tadi dilakukan pada tingkat pendidikan SMP sederajat. Nah, pada kali ini kita akan mencoba apakah metode discovery learning ini terbukti efektif pula untuk diterapkan kepada siswa pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau pada intinya atau lebih tepatnya kepada siswa menengah kejuruan. Siswa pada tingkat sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya yaitu kerangka pikir dan hipotesis. Kerangka pikir dari penelitian ini yaitu awal mulanya kondisi kelas yaitu pembelajaran monoton hanya dari penjelasan guru. Kemudian siswa hanya diam dan tidak bersemangat. Lalu hasil belajar biasa saja. Nah, data ini diperoleh pada observasi awal. Nah, kemudian dari kondisi kelas yang itu kita lakukan diskusi pemecahan masalah. Dari diskusi pemecahan masalah itu, terciptalah yang tindakan itu, yaitu pada tindakan dilakukan penjelasan tentang metode discovery learning. Kemudian simulasi pembelajaran menggunakan discovery learning. Kemudian melaksanakan pembelajaran menggunakan discovery learning. Nah, itu tadi kemudian akan diolah
pada tahap evaluasi atau refleksi. Setelah melalui tindakan, langkah selanjutnya yaitu menerapkan metode dari discovery learning. Nah, kenapa kita harus menerapkan tindakan tersebut? Tujuannya adalah agar siswa lebih aktif ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian, hasil belajar siswa meningkat. Nah, jika sudah tercapai itu, kita akan melakukan yang namanya evaluasi akhir. Seperti itulah kerangka pikirnya. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian kali ini yaitu, jika guru menerapkan metode discovery learning untuk pembahasan materi fungsi mata pelajaran matematika pada siswa kelas 11, jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor atau TBSM, SMK Wali Songo, Kecamatan Bulelawang, Kabupaten Malang, maka aktivitas dan hasil belajar siswa akan meningkat. Itu tadi adalah kerangka pikir dan hipotesis dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu setting penelitian. Pada penelitian kali ini, penelitian dilakukan di SMK Wali Songo, Bulelawang, Kabupaten Malang. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 11 jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor sebanyak 23 siswa. Penelitian ini dilakukan pada saat mata pelajaran matematika dengan materi fungsi. Nah, selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research dengan menggunakan model Kurt-Lewin yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Guna membantu dalam mensukseskan penelitian ini, dirancanglah sebuah skenario. Antara lain, yang pertama adalah perencanaan atau planning. Pada tahapan ini, dilakukan penetapan fokus utama penelitian, beserta solusi dan hipotesis permasalahannya berdasarkan penelitian yang relevan. Selanjutnya, yaitu tindakan atau acting. Pada tahapan kali ini, yaitu menjelaskan seputar metode discovery learning kepada guru yang bersangkutan. Kemudian guru memulai proses pembelajaran menggunakan metode discovery learning kepada siswa dan mengambil hasilnya yang mana akan dijadikan bahan perbaikan pada siklus berikutnya. Jadi pada tindakan ini, peneliti akan menjelaskan tentang metode discovery learning kepada guru. Kemudian, guru akan memulai proses pembelajaran menggunakan metode discovery learning tersebut. Setelah melakukan proses pembelajaran discovery learning, guru akan mengambil hasilnya, kemudian hasil tersebut akan dijadikan bahan perbaikan untuk siklus berikutnya. Selanjutnya yaitu pengamatan atau observing. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengamatan untuk mengetahui peristiwa apa saja yang terjadi selama tindakan sedang berlangsung. Jadi, ketika guru sedang menerapkan proses discovery learning, peneliti akan meneliti peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi selama proses pemberian discovery learning itu sedang berlangsung. Yang terakhir adalah refleksi atau reflecting. Pada tahapan ini, peneliti akan mengkaji semua hal baik yang terjadi maupun tidak terjadi selama penerapan pembelajaran dengan metode discovery learning. Hasilnya akan digunakan untuk menyusun kembali rencana yang akan dilakukan pada siklus berikutnya. Jadi, setelah dilakukan satu siklus, akan dikaji semua yang terjadi maupun yang tidak terjadi. Maksudnya tidak terjadi yaitu, pada teori seharusnya suatu kejadian, suatu peristiwa itu terjadi, namun ternyata pada kali ini tidak terjadi. Nah, hasil dari semua kajian itu akan digunakan untuk menyusun kembali rencana yang akan dilakukan pada siklus berikutnya. Itu tadi adalah prosedur penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah observasi. Observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa selama melakukan proses pembelajaran menggunakan metode discovery learning. Jadi, peneliti akan melihat aktivitas apa saja yang dilakukan oleh para siswa. Seperti itu.
Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara digunakan untuk mengetahui pendapat siswa yang menjadi subjek penelitian mengenai pembelajaran menggunakan metode discovery learning. Jadi, siswa akan ditanyai bagaimana menurut mereka discovery learning ini sendiri. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan peristiwa yang terjadi selama penelitian ini sedang berlangsung. Selain untuk mengabadikan peristiwa, dokumentasi ini juga berfungsi untuk menguatkan data-data yang lainnya dan juga melengkapi data-data yang sebelumnya telah terkumpulkan. Selanjutnya yaitu tes. Tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan setelah melakukan pembelajaran menggunakan metode discovery learning. Sebelum melakukan discovery learning, siswa akan diadakan sebuah tes. Kemudian, setelah melakukan pembelajaran discovery learning, siswa juga akan melakukan tes lagi. Nah, di antara dua tes itu akan dilakukan perbandingan apa yang akan terjadi sebelum dan setelah diadakannya pembelajaran menggunakan metode discovery learning. Selanjutnya yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan ini adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat berbagai hal, baik yang berhubungan dengan tujuan penelitian maupun yang tidak berhubungan. Catatan lapangan ini digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data-data yang telah terkumpul sebelumnya. Itu tadi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini. Selanjutnya yaitu indikator kerja. Dalam indikator kerja ini, beberapa hal yang diperhatikan ketika mengamati aktivitas siswa antara lain, yang pertama adalah aktivitas siswa dalam menggunakan alat peraga. Yang kedua, aktivitas siswa dalam melakukan kerjasama. Yang ketiga, aktivitas siswa dalam bertanya. Dan yang keempat, aktivitas siswa dalam presentasi. Aktivitas siswa dikatakan meningkat apabila aktivitas siswa secara klasikal mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Jadi, jika penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus, maka dilihat dan dibandingkan antara persentase aktivitas siswa secara klasikal pada siklus pertama dan siklus kedua. Apabila persentase aktivitas siswa secara klasikal pada siklus kedua lebih tinggi daripada persentase aktivitas siswa secara klasikal pada siklus pertama, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan. Selanjutnya, yaitu beberapa hal yang diperhatikan ketika mengamati hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa setelah melakukan tes akan dikategorikan sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama yaitu tuntas. Tuntas di sini adalah memenuhi KKM atau nilainya lebih dari atau sama dengan 70 dari skor maksimal yaitu 100. Yang kedua yaitu tidak tuntas atau tidak memenuhi KKM atau nilainya kurang dari 70 dari skor maksimal yaitu 100. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat apabila persentase dari hasil belajar siswa yang memenuhi kriteria tuntas mengalami peningkatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembelajaran menggunakan metode discovery learning pada setiap siklusnya. Jadi, jika penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus, maka akan dibandingkan persentase hasil belajar siswa pada sebelum mendapatkan pembelajaran menggunakan metode discovery learning dan persentase hasil belajar siswa setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan discovery learning pada siklus pertama dan siklus kedua. Apabila persentase hasil belajar siswa pada siklus kedua lebih tinggi daripada persentase hasil belajar siswa pada siklus pertama, dan persentase hasil belajar siswa pada siklus pertama lebih tinggi daripada persentase hasil belajar siswa sebelum mendapatkan pembelajaran menggunakan metode discovery learning, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pembelajaran siswa mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Untuk keaktifan siswa, digunakan teknik analisis data kualitatif. Aktivitas siswa akan diamati, kemudian hasilnya akan diubah ke dalam bentuk persentase.
bentuk persentase tersebut yang akan dibandingkan pada saat siklus pertama dan siklus yang kedua. Untuk hasil belajar siswa, menggunakan teknis analisis data dengan membandingkan persentase ketuntasan pada setiap siklusnya. Adapun untuk menentukan persentase ketuntasan belajar, yaitu digunakan dengan menggunakan rumus P sama dengan jumlah siswa yang tuntas belajar dibagi jumlah siswa maksimal dikalikan 100%. Ya, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian tindakan kelas dengan topik meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa SMK Wali Songo Bulawang dengan metode discovery learning. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk meminta maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.